Jadi karena kita minggu depan ada tugas proyek, jadi ibu bakalan bagi kalian kelompok. Yang mau kelompok pertama yaitu Ulfa, Natasha, Mega. Kelompok kedua Mika, Indah, dan Sally. Dan yang ketiga tuh kelompok Salsa, Ikin, sama Dian ya. Oke, udah semua ya, dapat semua ya. Udah dapat kelompok masing-masing, silakan dikerjakan tugas proyek minggu depan. Oke, Ibu Tutut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar aja saya kan enak tuh, tapi kurang efektif. Iya, di rumah gua aja nggak sih, biar lebih nyaman. Boleh. Nanti kita ketemu langsung di rumah satu, kita janjian pergi. Langsung aja di rumah Oh, sendiri aja. Ya udah, oke. Oke. Nanti Sherlock aja ya. Iya. Jadi gimana nih? Tadi agak kurang fix sekali nih kayak kita. Jadi mau kerja kelompok di mana? Di rumahku. Tapi nanti kalian jauh. Di rumahku aja lah, di rumahku juga bisa. Gimana? Terserah sih, aku ikut kalian aja. Di mana? Emang nanti itu kita tuh mau bahas apa aja sih? Ya tugas ibu itu kan kita ada bikin makalah nih, terus ada bikin kayak praktek apa gitu ya, kayak gitu. Nah kalau di rumahku bahan-bahan yang dibutuhkan praktek tuh ada, cuman kalau kalian ke rumahku nanti jauh. Rumah Salsa aja nggak sih yang Rumahku dekat aja dari? lah, yang dekat dari sekolah. Iya. Biar nanti kan berarti kamu bawa barang-barang tuh ke rumahku. Iya, nanti jadi kalau ngambil barang-barang tuh bawa barang-barang tuh dekat dari sekolah tuh. Oke. Biar kita tuh biar dekat, mau bawa ke sekolahnya nggak ribet, kita bawanya nggak susah. Jadi rumah Salsa ya? Ya, Ya, berarti rumahku aja. kita langsung ke rumah Safa aja ya. Iya boleh, biasa, boleh. tapi ya Jam kalian berapa nggak nih? barengan gitu. Enggak deh, sendiri-sendiri aja nggak sih? Karena nanti kalau nunggu-nunggu entah Dian yang lama atau nggak aku yang lama kan jadi repot ya. Jadi langsung aja lah ke rumahmu. Jam berapa nih jadinya? Ya jam berapa ya? Jam Pagi berapa atau nih? sore atau siang? Jangan siang lebih panas. Pagi lah ya. Harinya dulu kita mau nyari hari apa? Hari libur lah pastinya. Nggak mungkin hari sekolah kan. Ya berarti kita Sabtu ambil bisa? Sabtu. Sabtu kita Boleh sih, nggak apa-apa. boleh ya. Rumahku Iya nggak apa-apa. Ibuku juga kerja kok semuanya. Liburnya cuma di hari Minggu. Oke, boleh sih. Aku kan sebenarnya kalau ada orang tuaku agak segan gitu Iya makanya sih. tadi. Ya nggak jadinya apa-apa ya nggak apa-apa. Iya. Nanti kita ngerjainnya pagi aja biar sore itu udah selesai tugas kita. Jam Paginya 9. jam berapa? Jam 9 Ya, bisa nggak? ya udah jam 9 aja nggak apa-apa. 9. Awas ya, jangan ketiduran loh. Iya, Aman-aman, aman. enggak. Assalamualaikum, Sasa. Waalaikumsalam. Kok sendiri? Ya, nggak tahu. Kirain tadi dia udah kesini. Oh, ya udah lah kita Mungkin nanti tunggu aja nyusul dia. ya. Iya mungkin. Oke, langsung mulai aja nih ya. Iya mulai aja. Oke, terus apa ya kemarin tuh yang kita buat? Nih, ini kan materi-materinya ya. Nah, ini. Nah, ini kan materi. Entah kan kita udah janjian, dia juga udah
Bilang kok kalau dia mau datang. Udah deh, nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu, mungkin sebentar lagi dia datang. Kita lanjutin aja dulu yuk. Ya mungkin. Tapi kalau seandainya dia nggak datang, Udah, kita tunggu aja dulu, mungkin ada sesuatu di jalan, jadi dia lama buat datang, entah macet atau Honda dia lagi bermasalah, kan kita nggak tahu, nggak apa-apa. Lagian dia juga nggak ada ngabarin apa-apa. iya dia juga nggak ada ngabarin, ngechat pun nggak ada. Ya udah mungkin lagi di jalan aja. Lanjut aja ya. Kalau misalnya nih Lihatlah udah jam berapa nih, belum datang dia lagi. iya juga sih, tapi kita nggak tahu loh, Salsa, dia mungkin ada masalah. Ya tapi kan kalau seandainya ada masalah dia tuh ngabarin kita. Ini udah jam berapa? Ini udah mau sore. Kita janjian pagi, ini udah mau sore. Iya juga ya. Masa cuman kita yang ngerjain dari tadi? Ya udah kalau seandainya dia nggak ada ngerjain, nggak usah dibuat nama dia di apa tugas kita itu. Biarkan aja besok guru itu nanya kenapa ini nggak ada, karena dia nggak datang, Bu. Gimana kalau misalnya kita lanjut besok aja nungguin dia? Alah kalau masih nungguin dia, tugas kita juga udah selesai, tinggal sedikit lagi. Nanti malam kita teleponan aja juga udah selesai. Ngapain ngajak dia lagi? Dia lo dari sekarang aja dia nggak ada datang. Kita nyempat-nyempatin waktu untuk datang ini, tapi dia nggak datang. Seenak itu kali. Iya juga sih. Ngabarin juga nggak ada. Iya juga ya. Tapi mungkin nanti coba ya aku chat Dian, kenapa dia nggak datang. Ya tapi kamu chat, ya udah tapi nggak usah ngasih naruh nama dia, orang dia nggak ada bantuin kita kok dari awal. Kita ngerjain dari pagi ke sore, dia nggak ada, ya jelasin aja namamu nggak ada, kok nggak ada datang soalnya kami udah capek-capek buatnya. Tapi nanti dia marah ngejauh dari kita gimana? Ya udah kita jelasin aja, kan memang kenyataan. Kesel lah aku lihat dia tuh. Tengok aja lah dia, besok aku tengok aja. Nanti kalau misalnya dia sok-sok bilang maaf ya, aku gak mau maafin, orang udah capek-capek buat. Tengok aja lah dia. Aku ikut aja deh gimana bagusnya. Enak kali pas senyum-senyum. Apa sih maksudnya? Kok nggak datang kemarin kami ngerjain tugas? Aku tuh kemarin nganter nenekku loh sakit, aku tuh buru-buru. Banyak kali alasanmu dia. Aku nggak cuman alasan loh Salsa, aku tuh bener nganter nenekku ke rumah sakit, terus aku buru-buru HP aku jatuh, jadi HP aku rusak. Ada apa ini ribut-ribut? Enggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada kok Bu. Serius? Iya, cuma cerita. Tadi ibu ngeliat dari kejauhan kayak lagi ribut-ribut kalian nih. Enggak, Bu. Jangan ribut-ribut tuh sekolah ya? Iya, Ibu. Oke, baik-baik berteman dengan baik ya. Iya, Ibu. Oke. Gak usah lah banyak alasanmu, Dian. Kami udah ngerjain udah dari kemarin. Aku nggak alasan loh Salsa, aku beneran, aku nggak bohong. Kita udah sama-sama tahu mau ngerjainnya kapan. Kenapa kau nggak ada infoin ke kami? HP aku tuh rusak, HP aku kebanting, pecah, rusak. HP aku sekarang lagi di servis. Kalau mau tahu nih, lihatlah, nggak ada aku bawa HP. Alasanmu terlalu banyak, Dian. Dari kau ngantar nenek kau, HP kau rusak. Apalagi alasanmu biar kau tuh nggak datang kelompok kami? Serahlah kalau nggak percaya.
ini Bu Ci, ada yang belum saya bicarakan sama Ibu. Jadi tadi tuh saya ada lihat ada anak-anak cekcok dia Bu. Saya lihat dari jauh kan. Terus saya samperin. Saya samperin tuh mereka nggak ngaku sih, kayak nggak ada Bu, ada masalah gitu. Tapi kelihatannya dari jauh tuh mereka memang cekcok yang serius gitu. Siapa tuh Bu kira-kira Bu? Itu tadi kalau nggak salah siapa ya? Dian anak kelas 2A itu loh kalau nggak salah. Dian. Iya, Dian sama Salsa itu. Oh, bukannya mereka tuh bertemannya Bu? Iya itulah saya lihat. Padahal kan selama ini mereka tuh kayak ke kantin bareng, sahabatan gitu ya kan. Tapi nggak tahu ya nih. Tadi saya lihat kayak cekcok yang serius gitu sih. Oh gitu ya Bu. Nantilah saya coba dulu tanyakan, saya coba dulu entah mediasikan mereka berdua. Kayaknya iya lah mereka ada masalah. Soalnya kan mereka selama ini akrab gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu infonya. Sama-sama Ibu. Mari Bu. Iya Bu. Selamat pagi dia. Ini Ibu ada surat, tolong dibaca ya. Apa ya Bu? Ini dibaca saja ya. Kasih ya Ibu. Dibaca nanti ada jam dan tempatnya ada di dalam buku ya. Terima kasih Ibu di sini ya. Salsa. Ibu. Ini ada surat dari Ibu untuk Salsa. Nanti dibaca sendiri ya tempat dan jam bertemunya kita. Ini ke apa Bu? Nanti baca sendiri aja ya. Oh, baik Ibu. Baik, terima kasih Salsa. Kita dulu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Ya, Salsa. Iya Ibu. Oke. Di sini Ibu mau melaksanakan proses mediasi yang dimana kemarin Ibu mendapatkan info dari wali kelas 2A yaitu Bu Rizka, di mana Salsa dengan temannya Dian kemarin cekcok di depan sekolah. Apakah benar Salsa? Iya. Kata dari laporan Bu Rizka, Salsa dengan Dian kayak sedikit bertengkar kecil atau berdebat kecil tentang satu masalah. Apakah benar begitu? Benar Ibu. Jadi akan memfasilitasi kalian untuk menyelesaikan masalah karena mungkin masalah ini masalah sepele. Jadi Ibu akan bantu kalian menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dan saling menghargai. Kita mulai dari Salsa dulu ya. Berarti Jadi, nanti dia juga dipandu. ya, kita selesaikan satu persatu dulu ya. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada Salsa karena Salsa sudah mau datang ke sini karena kemarin Ibu sudah kasih surat ya. Sekarang ini Ibu mau dengar nih cerita dari Salsa tentang masalah yang kemarin. Coba Salsa ceritakan. Harus semuanya dibuka di sini. Tak apa-apa, kita ceritakan dulu dari sudut pandang Salsa. Nanti Ibu akan tanya juga dari sudut pandangnya dia. Di sini Ibu nggak akan menghakimi atau membela siapapun. Ibu cuma mau dengar dari sudut pandang masing-masing saja. Apakah Salsa bersedia cerita pada Ibu? Bersedia Bu. Boleh Salsa ceritakan? Boleh Bu. Jadi tuh gini Bu, kami kan ada tugas kelompok. Kami tuh udah ditentukan tugas kelompoknya itu 3 orang. Ada saya, ada Iim, ada Dian. Lalu di saat kami udah menentukan tempatnya kan di tempat saya Bu, karena yang lebih dekat dari sekolah. Kalau di rumah Iim terlalu jauh. Jadi kami tuh udah menentukan Bu jadwalnya kapan, jamnya berapa gitu kan Bu. Lalu pas kami udah datang tuh di rumah saya, tapi cuma Iim Bu yang datang. Jadi kan kami udah janjian jam segini hari ini gitu kan Bu, tapi dia nggak datang gitu kan. Jadi kan udah nunggu lama Bu, kami niat tuh dari pagi sampai sore itu tugas kelas sudah selesai, sedangkan kami dari pagi sampai sore dia nggak ada datang. Lalu sesudah kami udah kayak mana ya Bu, sakit hati gitu Bu, udah kami udah capek-capek, ya udah kami nggak ada ngasih nama dia di grup, nggak ada nulis nama dia di kelompok itu Bu. Jadi Salsa merasa kecewa nih karena dia nggak ngasih kabar ke Salsa di waktu kalian ngerjain tugas. Iya Bu.
kayak salah satu merasa dia ini nggak peduli sama tugas kelompok itu. Iya, Bu. Ibu bisa bayangkan sih gimana kecewanya, gimana perasaannya Salsa dan teman kelompok Salsa yang lain. Karena kan itu tugas kelompok ya, Ibu juga merasa. Kalau Salsa ingat-ingat, itu adalah situasi yang bikin Salsa marah banget nggak? Ada marah karena kami udah nunggu lama dia nggak datang dengan alasan banyak, Bu, pakai alasan banyak kayak dia tuh ada alasan dia bilang dia ngantar neneknya lah, siapa itu dia bilang HP-nya rusak lah, lagi diperbaiki, banyak, Bu, alasannya. Ya saya nggak menerima lah, Bu. Berarti sebenarnya Salsa ini cuma mau dihargai, Iya. cuma mau dia ini bertanggung jawab sama itu kan tugas kelompok, Tugas tanggung jawab. bersama. Jadi Salsa cuma mau dia ini tetaplah komunikasi, Iya. bertanggung jawab gitu ya. Iya, Bu. Kalau Salsa dikasih nih kesempatan mau ngomong langsung ke dia, kira-kira Salsa siap menyampaikan apa yang Salsa rasakan sekarang ini? Siap-siap aja, Bu, kan bukan saya yang salah. Salsa menyampaikan dengan tenang, siap. Siap, Bu. Baik, ini terakhir dari Ibu. Coba renungkan sejenak. Menurut Salsa, hubungan kerja kelompok yang baik itu seperti apa? Kerja kelompok yang baik itu ya, Bu, kan kami sudah menentukan jamnya, ya seharusnya tepat waktu, habis itu mengerjakannya sama-sama, kami minta tugas bersama untuk nilainya sama-sama, terus harus Salsa terima kasih ya. iya, saya pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu. Selamat siang. Silakan dulu ya dia. Ya, Bu. Sebelumnya dia sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Belum. Nah, jadi kemarin Ibu mendapatkan info dari wali kelas kalian, Bu Rizka, katanya di depan sekolah kemarin kalian kayak bertengkar kecil, kayak debat-debat kecil dengan Salsa. Apakah benar ya? Enggak sih, Bu. Jadi kemarin kata Bu Rizka, pas Bu Rizka lagi jalan nih, kalian kayak berdebat lah gitu tentang satu masalah yang Bu Rizka ini nggak tahu masalahnya apa. Iya sih, Bu. Kami sempat berdebat dikit lah tentang masalah. Jadi di sini Ibu akan memfasilitasi Salsa dan Dian supaya masalah ini diselesaikan dengan cara yang damai dan saling menghargai. Tadi pagi Ibu sudah berbicara dengan Salsa, mendengarkan dari sudut pandangnya Salsa tentang masalah kalian ini. Sekarang Ibu mau dengar nih sudut pandang dari Diannya, atau pembelaan dari Dian, atau penjelasan dari Dian soal masalah ini. Kita ngelakuinnya per sesi. Tadi pagi sudah Salsa dan hari ini dan sore ini Dian, sesuai dengan jadwal yang Ibu kasih kemarin ya. Nah, di sini Ibu nggak mau membandingkan kalian, nggak mau membela atau memihak salah satu dari kalian. Ibu cuma mau mendengarkan dari kedua sisinya. Ibu akan mediasi nih sebenarnya apa yang terjadi. Jadi sekarang boleh dia ceritakan dari sudut pandangnya Dian soal masalah ini. Boleh, Bu. Baik, silakan Dian. Jadi gini, Bu, permasalahannya. Kemarin itu kan kami mau kerja kelompok nih, Bu, di rumahnya Salsa. Kami juga udah menentukan nih waktunya kapan dan jam berapanya. Tapi pada saat itu pas saya mau berangkat, tiba-tiba itu nenek saya sakit, Bu. Nah, jadi saya tuh terburu-buru lah. Saya mau nggak sempat ngabari, Bu, buru-buru karena kan saya udah panik gitu kan, Bu. Pas saya mau mengeluarkan HP nih kan, Bu, mau ngabarin mereka, ternyata karena saking tergesa-gesanya saya, HP itu jatuh, Bu. Terus layarnya tuh pecah, jadi HP saya mati, saya nggak bisa ngabarin mereka.
terus saya udah coba nih kan Bu, coba jelasin kan ke Salsa, cuman dia tuh bilang kalau itu cuma alasan, padahal tuh enggak Bu. Oke, terima kasih ya Dian sudah memulai ceritanya. Jadi di sini Dian ngerasa kondisinya Dian kemarin itu membuat Dian tuh lupa berkomunikasi dengan anggota kelompok dia, gitu ya. Jadi di sini posisinya Dian ngerasa bersalah juga karena lupa mengabarin anggota kelompok Dian ya. Saya ngerasa bersalah, saya juga meminta maaf gitu kan Bu, cuman Salsa ini nggak mau dengerin penjelasan saya, dia tuh masih kayak malah langsung marah-marah gitu loh Bu, dia nggak mau dengerin saya, jadi saya tuh meminta maaf juga nggak bisa karena dia tuh kayak langsung marah-marah spontan gitu. Saya kan juga kaget kan Bu, pas saya baru masuk ke kelas nih kan Bu, tiba-tiba dia nih langsung marah-marahin saya kan kaget. Saya juga di posisi itu juga bukan karena alasan, saya bukan main, tapi saya memang benar-benar ada keperluan mendadak, cuman dia nggak bisa ngerti Bu. Di sini posisinya dia tuh wajar ya, karena ini kan kita nggak tahu nih kan, ini kayak kejadian yang mendadak. Jadi wajar aja kalau dia ngerasa Salsa ini berlebihan, wajar saja. Tapi dia punya keinginan kan untuk minta maaf? Punya Bu, cuman ya itu saya meminta maaf, dia tuh kayak ngomong terus gitu loh Bu, nyalain saya, dia belum dengerin penjelasan saya sepenuhnya Bu kemarin. Ya, oke. Menurut dia nih, kalau dia di posisinya Salsa, apakah Dian juga ngerasa kayak gitu ke Dian? Kalau misalnya Dian di posisinya Salsa nih yang nggak dikasih kabar soal kok nggak datang nih kerja kelompok, gimana perasaannya Dian? Ya saya pasti kecewa lah Bu, cuman kan kita juga harus melihat alasannya mereka nih, kenapa dia nih nggak datang gitu Bu, harus dengar penjelasan, nggak harus marah-marah langsung, kita tuh harus mendengarkan penjelasan dari mereka nya kenapa. Kalau misalnya penjelasan itu bisa diterima, baru saya juga ya agak sedikit lega lah Bu, kenapa mereka kayak gitu, saya bisa maklumin gitu Bu. Artinya di sini Dian masih punya empati ya, karena Dian sadar kayak mana dampaknya. Sekarang coba Dian renungkan ya, apa yang Dian lakukan kalau situasi mendadak terjadi lagi. Ya kalau misalnya situasi itu mendadak terjadi lagi, saya usahain saya ngabarin mereka gitu Bu. Saya tidak akan membiarkan ini jadinya tuh jadi salah paham gitu Bu. Ya benar-benar. Ini udah langkah yang bagus ya Dian. Berarti Dian sudah siap kalau kejadian mendadak ini terjadi lagi. Jadi kalau kejadian ini terjadi, Dian sudah tahu nih, berarti harus ngabarin dulu, takutnya kejadian lagi seperti yang sebelumnya. Jadi Dian siap nggak kalau ibu pertemukan dengan Salsa? Sebenarnya saya siap Bu, cuman saya takut soalnya Salsa kemarin itu kelihatan emosi banget lihat saya gitu Bu. Ya nanti kita coba berbicara dengan tenang. Baik, setelah ini Ibu akan pertemukan Dian dengan Salsa dan kita bicara bersama dalam suasana yang aman dan tenang. Apakah Dian siap? Siap Bu, tapi di sini nggak ada marah-marah lagi kan Bu. Ibu juga nggak akan menghakimi saya ataupun Salsa kan Bu, nggak akan memihak siapapun. Enggak, di sini Ibu cuma mau kalian ini berdamai lagi. Ibu nggak mau memihak salah satu dari kalian karena ini cuma salah paham yang pastinya kan. Ibu posisinya di sini cuma menjadi penengah kalian supaya kalian bisa berteman dengan seperti biasa lagi. Oh, ini mungkin cuma sekian untuk sesi mediasi Dian. Nanti Ibu pertemukan Dian dengan Salsa kayaknya nanti buat jadwalnya lagi ya. Terima kasih ya Dian sudah menyempatkan Sama-sama waktunya. Ibu, saya juga terima kasih ya Bu sudah memberikan saya masukan. Terima kasih ya Dian. Terima kasih dia. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum.
baik, sebelumnya terima kasih ya untuk Dian dan Salsa sudah mau Ibu pertemukan di ruangan ini. Sekarang kalian berdua sudah hadir nih. Di sini kita akan berbicara saling berbicara bergiliran, saling dengar tanpa menyela. Ini pertama Salsa yang mulai. Boleh Salsa ceritakan dari sudut pandangnya Salsa? Jadi tuh ya Bu, ceritanya tuh ya saya tuh cuman kayak sakit hati aja Bu sama Dian. Masa kami ngerjain kelompok tanpa dia? Tuh dia nggak ada konfirmasi ke saya, nggak ada nelfon. Habis itu setelah udah kayak gitu, dia nggak ada ngerjain. Kami kan udah nentuin jadwal Bu, masa dia nggak datang? Tuh besoknya kami jumpa lah Bu. Tuh dia ngerasa nggak bersalah Bu. Dia senyum-senyum aja. Baru saya bilang enak ya nggak ngerjain tugas kelompok. Dia kayak nggak tahu Bu, kayak orang nggak tahu apa, nggak ada yang terjadi gitu Bu. Baru dengan alasan dia kayak alasan dia tuh Bu, nenek dia sakit lah Bu, HP dia jatuh lah, diantara memperbaiki HP lah Bu, banyak alasannya Bu. Jadi itu kan saya sakit hati dibuatnya. Dia pun nggak konfirmasi, ya nggak mungkin kan Bu di rumah itu nggak punya HP selain dia. Kan bisa konfirmasi selain pakai HP dia. Ini enggak konfirmasi enggak, siapa pas udah di kelas nggak ngerasa bersalah, ya Bu, saya nggak suka lah Bu. Oke, sekarang giliran Dian, coba ceritakan dari sudut pandang Dian. Jadi gini Bu, yang saya ceritakan ke salah satu semua benar Bu, itu bukan alasan. Saya benar-benar mengantarkan nenek saya ke rumah sakit. Terus tuh saya juga, HP saya itu rusak Bu, benar-benar rusak. HP saya, karena saya buru-buru nih kan Bu, saya mau ngabarin mereka, terus tiba-tiba nggak sengaja HP saya terjatuh, HP saya pecah, jadi saya nggak bisa ngabarin. Untuk kalau misalnya ngabarin pakai HP lain, saya tuh nggak ada kepikiran di situ Bu, karena kan saya sudah panik kan Bu, posisinya kan Bu, saya di rumah sakit sudah panik, jadi saya udah nggak kepikiran lagi Bu. Saya pun di sini juga merasa bersalah Bu. Saya mau minta maaf ke Salsa, cuman Salsa selalu menyudutkan saya. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan saya, dibilang saya alasan, padahal enggak Bu. Sekarang coba masing-masing dari kalian tuh dengerin alasannya itu, dengerinnya itu dengan tenang, jangan dibawa emosi. Kayak Salsa ini kayaknya masih emosi dengan penjelasannya Dian. Mungkin coba Dian coba jelasin dengan dia tuh minta maaf. Dengan kan Salsa di depan mata nih, coba minta maaf sama Salsa. Mungkin Salsa bisa ngerti kalau dia ngomong depannya langsung. Salsa, aku minta maaf ya Salsa kalau misalnya kemarin tuh aku nggak datang. Aku memang benar-benar nganter nenekku ke rumah sakit. Aku minta maaf ya. Iya, aku maafin. Tapi tuh kalau bisa tuh diinfoin biar tuh aku tahu gitu loh. Iya, maaf ya. Kemarin nggak kepikiran buat ngabarin pakai HP lain. Oke lah. Terima kasih Dian, Salsa. Setelah mendengar penjelasan dari Dian dan sebaliknya, bagaimana perasaan kalian berdua setelah penjelasan dan permintaan maaf sebelumnya? Lebih lega Bu. Enggak sih Bu. Oke, kalian berdua jadi lebih lega ya. Iya Bu. Sekarang mari kita buat satu kesepakatan kecil. Misalnya jika ada kondisi mendadak, harus kasih kabar minimal lewat pesan. Setuju Dian? Setuju Bu. Baik, terakhir Ibu ingin kalian berdua masing-masing menyampaikan satu hal positif yang kalian lihat dari satu sama lain. Dari Salsa terlebih dahulu. Menurut saya tuh Bu, dia itu orang yang bertanggung jawab. Tapi mungkin kemarin karena ada kendala, mungkin dia tidak bisa mengkonfirmasi kepada saya. Sekarang Dian coba. Kalau dari saya untuk Salsa tuh orangnya rajin Bu, terus bisa diandalkan dalam semua situasi gitu Bu. Oke.
Terima kasih ya Dian, Salsa. Semoga setelah ini kalian bisa saling memahami dan bekerja sama lebih baik. Sekarang Ibu mau Salsa dengan Dian berjabat tangan, saling memaafkan untuk masalah ini. Tanda permasalahan telah selesai. Maaf ya Salsa. Iya, aku juga minta maaf ya dia. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir bertemu dengan Ibu untuk kita melaksanakan layanan mediasi ini, karena ini merupakan permasalahan yang sepele untuk pertemanan kalian. Jadi kita harus meluruskan. Baik, terima kasih Dian dan Salsa. Setelah ini kalian boleh pulang, dan setelah ini aku harap kalian bisa lebih mengerti ke depannya. Kasih ya Bu. Ya.